Assalamualaikum, hi, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini, aku mau berbagi tips agar cepat hamil. Kalau selama ini aku selalu sharing mengenai tips hamil untuk PCOS, kali ini aku mau berbagi tips cepat hamil untuk perempuan secara umum. Tapi sebelumnya, aku mau minta bantuan kalian untuk like, share, komen, dan subscribe YouTube channel dan video ini biar YouTube channel aku semakin berkembang dan aku semakin semangat untuk berbagi informasi sama kalian. Terima kasih. Aku ingetin di sini kalau aku itu bukan dokter dan semua informasi yang aku share di sini pure ya. Ini berdasarkan pengalaman pribadi. Aku sharing sama teman-teman aku, sama keluarga aku, sharing sama dokter, tanya-tanya, konsultasi. Tapi aku ingetin lagi, aku bukan dokter. Jadi kalau misalnya kalian mau nanya mengenai yang medis banget, tentu saja aku nggak bisa jawab dan itu bukan ranah aku untuk jawab. Lebih baik kalian konsultasi ke dokter. Di sini aku tahu kalau misalnya kita mau promil itu nggak semudah kayak membalikan telapak tangan. Mungkin beberapa orang merasa lebih mudah, tapi kalau untuk aku pribadi, karena aku ada special case, jadi itu agak sulit. Dan beberapa teman aku, walaupun mereka normal, maksudnya mereka udah dicek nggak ada masalah apa-apa, tapi juga nggak semudah itu. Nah, aku di sini mau bagi tips mana caranya biar cepat hamil. Nah, kalian mesti nonton sampai selesai. Jadi kalian jangan nonton setengah-setengah terus kalian bilang, wah, kok ini nggak hamil-hamil padahal udah ngikutin. Nggak tahu yang kalian ikutin baru nomor 1 sama 2. Nah, yang pertama adalah ini penting banget bahwa dipastikan suami dan istri berada dalam kondisi yang baik, berada dalam kondisi yang fit, yang prima. Maksudnya adalah di sini suami dan istri nggak kecapean, cukup istirahat, terus nggak stres, terus makan dan asupan nutrisinya terpenuhi, makannya yang bergizi. Aku lanjutin, terus juga kalau suami atau istri adalah perokok, tolong di stop dulu merokoknya. Nah, itu syarat yang pertama banget harus terpenuhi. Yang kedua adalah wanita terutama itu konsumsi vitamin C, vitamin E, dan asam folat. Kenapa? Karena vitamin E membantu kesuburan, vitamin C itu membantu untuk mengurangi radikal bebas atau sebagai antioksidan yang tadi aku bilang. Jadi kayak stres itu kan juga termasuk radikal bebas. Nah, itu kayak jadi toksin-toksinnya dikeluarin. Terus sudah gitu asam folat itu membantu juga untuk kesuburan. Dan ini tidak harus diterapkan oleh yang sudah menikah. Untuk yang baru mau menikah, untuk yang lagi persiapan menikah terus kayak pengen nggak pengen nunda punya anak, pengen langsung punya anak, ini kalian boleh konsumsi asam folat beberapa bulan sebelumnya. Yang aku ingat dari dokter aku ya, beliau bilang kalau asam folat ini kalau misalnya kayak badan tuh sudah terpenuhi, ya udah ntar dia akan dibuang gitu aja. Jadi tidak akan kayak kelebihan asam folat atau seperti apa. Tapi kalau misalnya kalian pengen nggak mau nih ada asupan nutrisi tambahan seperti vitamin-vitamin gitu, kalian bisa cari di makanan yang kalian konsumsi. Misalnya kalau misalnya vitamin C kalian bisa cari di jeruk, stroberi gitu kan. Vitamin E kalian bisa cari di toge. Asam folat kalian bisa cari di telur atau alpukat. Vitamin E atau asam folat aku lupa. Nah, kalian bisa cari di asupan yang kalian makan kalau misalnya kalian nggak mau tambahan ya. Tapi kalau misalnya kalian mau simpel, saat ini kan udah ada asam folat kayak bentuk tablet. Aku waktu itu minumnya Folavit. Terus untuk vitamin E, vitamin C-nya, tambahan nutrisi buat multivitamin aku adalah Selevit karena di situ lengkap yang aku butuhkan di badan aku, di situ ada semua. Yang ketiga, istri perlu tahu masa suburnya. Kenapa perlu tahu masa subur? Karena jadi pada saat masa subur itu kan saat telur kita sudah matang dan siap dibuahi. Ya, setelah dia matang terus dia pecah dari cangkangnya, dia ini harus dibuahi dalam waktu 12-24 jam kalau kalian mau hamil. Gitu. Jadi kalian harus tahu dulu nih, kapan sih masa subur kalian, kapan ovulasi kalian. Gitu. Nah, di sini aku pengen cerita dulu. Jadi kalau misalnya ovulasi wanita ini terbagi dua. Ini wanita yang rutin, yang haidnya rutin atau tidak rutin. Kalau untuk wanita yang rutin, misalnya kamu selalu haid itu siklusnya itu 28 hari atau 30 hari. Jadi kayak misalnya kamu dapat tanggal 1, terus tanggal 1 bulan berikutnya, tanggal 1 bulan berikutnya. Untuk yang siklus mensnya teratur itu enak banget menghitungnya karena ovulasi itu terjadi sekitar 12-14 hari sebelum
hari pertama haid berikutnya. Nah, terus masa subur itu terjadi sekitar 5-6 hari sebelum hari ovulasi. Nah, kalau misalnya kalian siklus menstruasinya itu sekitar 28 hari, itu enak banget, kalian tinggal hitung kurang lebih ya, ini sekitar hari ke-10 atau ke-17 sejak hari pertama haid terakhir. Nah, untuk yang haidnya tidak teratur, kalian harus tahu dulu nih siklus haid kalian paling nggak 6 bulan terakhir. Berapa siklus haid terpendek, berapa yang terpanjang. Misalnya yang terpendek itu misalnya 27 atau yang terpanjang 30 atau 32. Nah, itu harus kalian tahu dulu. Jadi, cara menghitungnya siklus haid terpendek dikurangin 18 dan siklus haid terpanjang dikurangin 11. Misalnya siklus haid terpendek kalian 27, kita kurangin 18 berarti 9. Jadi hari pertama masa subur kalian adalah hari ke-9 sejak hari pertama haid terakhir. Nah, terus siklus terpanjang kalian misalnya 30, ya udah kurangin 11 aja, jadi 19 tuh. Jadi masa subur kalian berlangsung adalah hari ke-9 sampai dengan hari ke-19 sejak hari pertama haid terakhir. Nah, itu kurang lebih masa suburnya. Tapi kalau kalian mau simpel, nggak usah ribet, aku juga menerapkan itu. Kalian cukup download aplikasi kayak kalender masa subur lah, kalender haid gitu. Nah, kalau si istri udah tahu masa suburnya kapan, yang perlu diatur lagi adalah waktu untuk berhubungan. Jadi yang namanya sel sperma memang dia itu selalu diproduksi. Tapi kalau misalnya kalian berhubungan setiap hari, otomatis itu si sel spermanya itu belum berada pada kualitas yang optimal. Jadi istilahnya apa ya, kayak belum matang. Jadi maksudnya sudah matang itu adalah kualitasnya itu bagus, optimal, terus jumlahnya juga paling maksimal gitu. Jadi kalau misalnya kayak baru 1 hari itu kan jumlahnya belum berapa banyak, tapi kalau misalnya sudah 2 hari atau 3 hari itu jumlahnya akan lebih maksimal. Jadi sebaiknya diatur waktu berhubungan itu sekitar 2-3 hari sekali. Nah, yang keempat itu yang dokter aku bilang, posisi menentukan prestasi. Jadi waktu itu aku dikasih tahu sama dokter aku, nggak usah banyak gaya dulu, udah pakai satu gaya yang jelas, yang pasti banget. Paling bagus untuk orang yang lagi promil adalah man on top, jadi suami itu ada di atas. Kalau lagi promil kalian udah nggak usah banyak gaya dulu, pakai aja gaya yang itu karena ini dianjurkan sama beberapa dokter, nggak cuma satu. Nah, kalau misalnya kalian memang sudah melakukan semua itu tapi belum juga, apalagi kalau misalnya kalian sudah usia pernikahan kalian sudah mencapai 1 tahun atau lebih, kalian perlu konsultasikan ke dokter karena mungkin ada hal yang kalian skip atau ada hal yang kayak ternyata ada yang perlu diobservasi lebih atau bagaimana. Sebaiknya kalau misalnya itu semua udah dilakukan tapi belum juga, konsultasikan ke dokter, kita minta bantuan dari yang ahlinya. Nah, segitu dulu video dari aku, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video aku yang lainnya. Jangan lupa aku minta bantuan kalian untuk like, share, komen, dan subscribe YouTube channel ini. Jangan lupa juga tekan loncengnya dan follow Instagram aku @yovadwi. Sampai ketemu di video aku yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum.